Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memasuki rumah lelang. Lihat, itu adalah salah satu dari 5 jenderal klan Sang, pendekar pedang cahaya putih. Seseorang berteriak, gelar Wei yang adalah pendekar pedang cahaya putih, dia juga datang. Aku sudah memeriksa, gu kekuatan pahit yang kamu inginkan adalah barang ke-13. Tapi, Sang Yazi sudah berada di ruang pribadi kelima. Kudengar dia sengaja menarik semua asetnya. Kamu harus berhati-hati saudara Fang Zheng. Wei yang berjalan ke ruang pribadi, memberikan informasi penting kepada Fang Yuan. Menurut logika, urutan barang lelang tidak boleh diungkapkan, dan identitas para tamu juga harus dirahasiakan. Tapi sebagai salah satu dari 5 jenderal besar klan Sang, Wei yang mengendalikan badan intelijen Feng Yu Manor, jadi mudah baginya untuk mendapatkan semua informasi yang diinginkannya. Wei yang menepuk bahu Fang Yuan, masih merasa khawatir, Sang Yazi tidak datang ke sini untuk bersenang-senang, dia memiliki setidaknya 1.200.000 batu purba di tangannya. Gu kekuatan pahit adalah harta karun bagi Master Gu jalur kekuatan, selain Sang Yazi, ada 2 orang lagi yang merupakan pesaing terbesarmu, satu adalah Sang Bisi, yang lainnya adalah Zhu Kaibei, kamu harus berhati-hati. Putra ke-10 Sang Bisi memiliki guban kura-kura, memiliki kekuatan 10 kura-kura. Dia adalah Master Gu jalur kekuatan yang tidak kalah dengan Fang Yuan. Dia mengendalikan zona pemurnian pengganti kota klan Sang, meskipun tidak banyak keuntungan di sana. Saudara ke-8-nya Sang Pulau mengendalikan rumah bordil dan saudara ke-9-nya Sang Suani mengendalikan restoran dan toko sutra. Mereka mendapatkan banyak batu purba setiap hari. Jika Sang Bisi menginginkan Gu kekuatan pahit, sebagai rekan aliansi, mereka berdua pasti akan membantu. Selain mereka, masih ada Zhu Kaibei. Dia memiliki kultivasi tingkat 4, mendominasi panggung pertempuran kota bagian dalam ketiga. Apa arti kultivasi tingkat 4? Dalam klan biasa, dia akan menjadi pemimpin klan. Zhu Kaibei adalah seorang Gu Master tingkat 4, tetapi tetap bertahan di medan pertempuran dan menolak semua undangan yang dikirimkan kepadanya oleh berbagai macam kekuatan. Aku tidak akan meninggalkan medan pertempuran kecuali aku mengalahkan Yantu. Serunya, Yantu juga seorang Gu Master tingkat 4, dan sama seperti Zhu Kaibei sebagai separuh langit medan pertempuran. Keduanya bersumpah untuk mengalahkan satu sama lain, dan hanya setelah mereka menjadi nomor 1 yang sebenarnya mereka akan meninggalkan medan pertempuran dengan gemilang. Yantu adalah Gu Master jalur api, dia tidak akan menginginkan Gu kekuatan pahit. Namun Zhu Kaibei adalah Gu Master jalur kekuatan sejati, dia telah memenangkan banyak pertempuran, hanya sesekali kalah dari Yantu, dia pasti memiliki banyak batu purba. Jadi, baik Sang Bisi atau Zhu Kaibei, mereka adalah pesaing Fang Yuan. Saya punya sedikit uang cadangan di sini, gunakan saja untuk saat ini. Selanjutnya, Wei yang memberikan Fang Yuan sebuah batu permata Gu tua purba. Hang Qiwen terkesiap, sedikit terkejut. Dia tahu Wei yang dan Fang Yuan dekat, tetapi tidak menyangka hubungan mereka begitu dalam. Dia telah menyelidiki sebelumnya, pelelangan ini memiliki batu permata tipe ringan yang akan berguna bagi Wei Yang. Tidak disangka dia akan menyerahkan batu permatanya kepada Fang Yuan hanya demi dirinya. Melihat ekspresi ceria orang tua itu, batu permata Gu tua purba ini memiliki hampir 1 juta batu permata. Ini berarti Wei yang telah melepaskan batu permatanya sendiri. Saudara Wei, ini, Fang Yuan menunjukkan keraguan, saat dia juga menunjukkan ekspresi terima kasih. Jangan katakan lagi, terima saja. Aku hanya meminjamkannya kepadamu, bukan memberikannya. Mulai sekarang, aku adalah kreditormu. Wei yang tertawa keras, tidak memberi Fang Yuan kesempatan untuk menolak, memaksakan batu permata Gu tua purba padanya. Sang Xinci di sisi lain juga mengeluarkan batu permata Gu tua purba. Saudara Heitu, ini milikku. Dalam Gu tetua purba miliknya, tetua awan itu mengerutkan kening dan kesal. Dari situ, orang dapat menyimpulkan bahwa ada sekitar 100 hingga 300 ribu batu purba di dalamnya. Ini adalah uang saku yang diberikan Sang Yan Fei kepadanya setiap bulan. Dia berhemat dan menabung, mengumpulkannya dan menyerahkan semuanya kepada Fang Yuan sekarang. Jika aku berbicara lagi, itu akan menjadi munafik. Aku menerima semuanya, aku pasti akan membayarmu nanti. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menangkupkan tinjunya dan menyimpan batu purba itu. Sang Xinci tersenyum tipis, tidak memikirkan pembayaran Fang Yuan. Bahkan jika dia harus memberikan ini kepadanya,
dia tidak akan merasa kesal. Tetapi dia tahu, dengan amarahnya, dia tidak akan menerima hadiah seperti itu, jadi dia hanya bisa meminjamkannya. Begitulah caranya. Wei yang mengangguk. Dia memiliki harapan besar untuk Fang Yuan, dan menyukai definisinya yang jelas tentang kebaikan dan dendam. Di satu sisi, Sang Ciwen ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak mengeluarkan gu tetua purba miliknya. Tatapannya berkedip-kedip dengan cahaya, saat dia mengganti topik, lihat, Jukai Bei ada di sini. Di pintu masuk rumah lelang, seorang pria yang kuat dan berotot muncul. Dia berada di puncak hidupnya, setinggi 8 kaki. Kulitnya melilit otot-ototnya dengan erat, lapis demi lapis. Ketika dia berjalan, setiap langkah memiliki jarak yang sama persis, menunjukkan sifatnya yang ketat dan disiplin. Dia seperti menara, tinggi dan lurus, memberikan rasa tekanan pada sekelilingnya. Itu menyebabkan orang-orang menjauh darinya, tetapi juga memandangnya dengan rasa hormat dan hormat. Dia adalah Jukai Bei, Gu Master peringkat 4, puncak para ahli di tahap pertempuran kota bagian dalam ketiga. Senior Ju, Tuan Muda klan saya, Sang Yazi, mengundang Anda ke ruang pribadi kelima. Tuan Ju, Tuan Muda klan saya pulau sudah berada di ruang pribadi keempat, dan telah menyiapkan jamuan makan. Tuan Jukai Bei, ini adalah undangan dari Tuan Muda klan saya Chow Feng, mohon diterima. Seketika, banyak pelayan berkerumun, mewakili Tuan Muda mereka dan mengirimkan undangan kepada Jukai Bei. Namun Jukai Bei mendengus dingin, tanpa melihat mereka, berjalan ke barisan pertama olah dan duduk. Para pelayan saling memandang sebelum pergi tanpa daya. Waktu berlalu, dan setelah Jukai Bei, orang penting lainnya tiba. Orang ini tidak gemuk atau kurus, tidak tinggi atau pendek, memiliki wajah yang biasa saja tetapi fitur-fiturnya aneh. Bagian kiri wajahnya merah cerah, dan bagian kanannya biru pucat. Kedua warna itu membelah wajahnya menjadi dua bagian, dari tengah hidungnya, dua warna terbelah di kedua sisi. Dia adalah Sang Buli, sepertinya dia datang. Wei yang segera memberitahu Fang Yuan. Itu memang dia. Fang Yuan mengangguk sedikit, memiliki gambaran yang jelas dalam benaknya. Sang Buli, yang bergelar pria bermuka dua, adalah jenderal nomor 1 di bawah Sang Yan Fei. Ia memiliki kultivasi tingkat 4, mengendalikan cacing gu api dan es. Ia adalah bawahan terpenting klan Sang, dan merupakan tetua klan di klan Sang, yang bertanggung jawab atas perdagangan pelayan di klan Sang. Otoritasnya lebih tinggi daripada Wei Yang. Ketika Sang Buli muncul, ia mengundang banyak sambutan dan pujian. Ia memiliki ekspresi bangga, menyipitkan mata saat berjalan perlahan di antara orang-orang, menikmati perasaan dipuji ke surga. Otoritasnya lebih besar daripada 10 Tuan Muda. Tuan Muda hanya dapat mengendalikan beberapa bisnis klan Sang, tetapi sebagai bawahan nomor 1 klan Sang, Sang Buli mengendalikan seluruh pasar perdagangan budak di klan Sang. Sang Buli, bisakah kau berjalan lebih cepat, menyeret langkahmu seperti ini, apakah kau seorang pria? Pada saat ini, nada tidak senang mengeluh. Dengan posisi Sang Buli, di kota klan Sang, ia adalah yang kedua setelah pemimpin klan, siapa yang berani bersikap kasar padanya. Sang Buli mendengar ini, dan hatinya bergetar, menundukkan kepalanya saat dia berbalik, membungkuk kepada orang yang berbicara, Tuan Dr. Susou, Buli memberi hormat kepada Anda. Orang yang datang adalah Dr. Susou. Dia adalah salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan, dan memiliki kultivasi tingkat 5, dia pernah merawat luka Fang Yuan. Dia masih mengenakan kemeja putih, dan wajahnya ditutupi kerudung putih, mencegah orang lain melihat penampilannya, tetapi lekuk tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Sang Buli tidak berani melihat tubuhnya, mengalihkan pandangannya ke lantai di samping kakinya. Dr. Susou dan pemimpin klan Sang Yan Fei memiliki hubungan yang rumit, dia memiliki posisi tinggi di klan Sang. Sebagai kekasih yang dikabarkan, Sang Yan Fei, bahkan jika Sang Buli memiliki sejuta nyali, dia tidak akan berani tidak menghormatinya. Jangan menghalangi jalanku. Dr. Susou mendengus dingin, membawa 8 pelayannya yang berbaju putih dan berjalan melewati Sang Buli, memasuki ruang pribadi dan menghilang dari pandangan semua orang. Sang Buli mengusap hidungnya, tertawa getir, tidak ada yang bisa dia lakukan di depan Dr. Susou. Tidak lama kemudian, banyak orang muncul lagi. Yantu yang memiliki ketenaran yang sama dengan Jukai Bei, Jenderal kelima Sang Yan Fei Yi Huo, Tetua Yi Bu Hui dari klan Yi,
Tetua Fei Luan Feng dari klan Fei, dan lainnya. Lelang ini adalah pertemuan para ahli. Ada Master Gu yang mapan, bintang baru yang sedang naik daun, prajurit tunggal, dan pemimpin klan besar. Di antara mereka, aku bertanya-tanya berapa banyak yang akan menjadi penghalangku. Fang Yuan berpikir, maaf telah menunggu lama semuanya, lelang resmi dimulai sekarang. Tuan rumah wanita Gu memiliki penampilan yang muda dan cantik saat dia berdiri di atas panggung menggunakan Gu penguat suara. Dia tahu semua orang tidak sabar, jadi dia berbicara dengan cepat, dan mulai memperkenalkan item pertama. Gu panah es. Gu tingkat 4, berbentuk seperti lalat pembuangan, tubuhnya berwarna biru seperti es, dan mulutnya panjang dan seperti jarum. Jenis Gu tipe es ini adalah harta karun di desa klan Ju. Itu seperti klan Gu Yue yang mengumpulkan banyak jenis Gu tipe bulan. Begitu Gu panah es diaktifkan, energi es terkumpul dan menembakkan anak panah es untuk menyerang musuh dengan cepat. Seperti yang diketahui semua orang, keuntungan terbesarnya adalah konsumsi esensi purba yang rendah, bahkan Gu Master tingkat 3 dapat menggunakannya. Harga dasarnya adalah 70.000 batu purba. Gu Master wanita dengan cepat memperkenalkan. 75.000, 80.000. 85.000, tawaran terus meningkat, hingga 90.000, dan kecepatannya menurun drastis. Tawaran Gu Master meningkat 3.000, dibandingkan dengan 5.000 di awal. Setelah patokan 100.000, kenaikan 3.000 menyusut menjadi 1.000. 110.000, kata Bai Ningbing. Tamu terhormat dari kamar pribadi ke-9 menawar 110.000. Tuan Gu Master yang menjadi tuan rumah menaikkan tawarannya. Ini adalah pertama kalinya tamu dari kamar pribadi menawar. 120.000. Suara Sang Yazi keluar dari kamar pribadi kelima. Bai Ningbing menyipitkan mata, memanggil 130.000. Sang Yazi segera menyusul, 140.000. Bai Ningbing melirik Fang Yuan dan berkata, 150.000. Fang Yuan mengangkat bahu. Tawaran ini jelas-jelas Sang Yazi yang mencari masalah dengan mereka. Bai Ningbing berada di ruangan yang sama dengan Fang Yuan, jadi dia menjadi sasaran Sang Yazi, dia benar-benar diserang tanpa alasan. 150.000 untuk panah es Gu, aku ingin kalian menderita. Di ruang pribadi kelima, Sang Yazi tertawa sinis, tidak menawar lagi. Meskipun Bai Ningbing membeli panah es Gu, dia membayar 40.000 lebih. Sepertinya Sang Yazi ada di sini dengan dendam. Wei yang mendesah. Sang Xin Chi juga mengerutkan kening, merasa khawatir pada Fang Yuan, lihatlah semuanya, ini adalah pohon willow angin 1000 tahun. Master Gu wanita menunjuk benda di atas panggung dan memperkenalkan. Pohon willow angin adalah jenis tanaman langka yang digunakan dalam pemurnian sebagai bahan. Pohon ini hanya tumbuh di lokasi yang memiliki cukup energi angin untuk menopang pertumbuhannya. Karena Gunung Jufeng memiliki angin sepanjang tahun, pohon ini dapat menghasilkan pohon willow angin dalam jumlah besar. Pohon willow angin biasa hanya berusia beberapa dekade, atau beberapa abad. Namun, benda lelang saat ini, pohon ini berusia 1000 tahun, dapat digunakan dalam pemurnian Gu tingkat 5. Tawaran dasarnya adalah 50.000 batu purba, lelang dimulai sekarang. Begitu dia berkata demikian, orang-orang mulai menawar. 55.000, 58.000. 65.000, 70.000. Tawaran meningkat, karena banyak orang berpartisipasi, kebanyakan dari mereka adalah Master Gu pemurnian profesional. Pohon willow angin 1000 tahun jarang terlihat, bahkan klan Ju yang telah tinggal di Gunung Jufeng selama ratusan tahun, hanya memiliki 18 yang tersisa. Pohon willow angin tidak memiliki cabang pohon, hanya ada akar di bawah tanah, dan satu batang. Ketika angin bertiup, batang tunggal ini akan bergoyang mengikuti angin, seperti rumput laut di bawah air. Pohon willow angin 1000 tahun di atas panggung telah melingkar, tetapi panjangnya pasti melebihi 100 meter. Fang Yuan mencoba untuk campur tangan dan menawar, tetapi Sang Yazi segera menaikkan tawarannya sebesar 5.000. Akhirnya, seorang ahli pemurnian memperoleh pohon willow angin, menghabiskan hampir 100.000. Pohon willow angin 1000 tahun adalah item ke-8. Selama periode ini, setiap kali aku menawar sesuatu, Sang Yazi akan ikut campur. Jika aku tidak melakukan apa-apa, dia juga akan tetap diam. Tampaknya satu-satunya tujuannya di sini hari ini adalah untuk menentangku. Tatapan Fang Yuan bersinar, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pikiran sempit Sang Yazi.
Waktu terus berlalu. Item ke-9, item ke-10. Yang ditampilkan berikutnya adalah item ke-12. Ini adalah Gu mengejar angin, Gu gerakan peringkat 4. Ini memungkinkan Master Gu memiliki kecepatan untuk mengejar angin. Tawaran dasar adalah 180.000. Suara lembut Master Gu wanita bergema di seluruh rumah lelang. 190.000, 200.000, 220.000, 250.000. Gu Chasingwin adalah barang lelang yang populer, begitu muncul, klimaks pertama rumah lelang pun muncul. Banyak orang berpartisipasi dan menawar, bahkan ruang pribadi yang tenang pun mulai menawar barang tersebut. Angin, cahaya, petir, awan, keempat jenis Gu ini adalah cacing Gu dengan gerakan yang luar biasa. Gu Chasingwin adalah Gu tingkat 4, yang memberikan dorongan besar pada kecepatan Gu Master. Fang Yuan mencoba menawar, tetapi Sang Yazi segera mengikutinya. Fang Yuan tidak mengatakan apapun lagi, karena tawaran mereka terkubur di bawah suara orang lain. Kadang-kadang, pesaing baru ikut menawar, tetapi lebih banyak orang menyerah setelah melihat harga yang tidak masuk akal. Ketika harga Gu Chasingwin naik menjadi 350.000, hanya 2 Gu Master yang tersisa untuk bersaing. Salah satunya adalah tetua klan Yi, Yi Buhui, yang lainnya adalah tetua klan Fei, Fei Luanfeng. Klan Yi dan klan Fei tidak memiliki hubungan yang baik, keduanya bersaing saat percikan muncul. Akhirnya, Gu Chasingwin dibeli oleh tetua Yi Buhui menggunakan 440.000. Meskipun Fang Yuan memiliki lebih dari 2 juta batu purba, dia tidak berpartisipasi. Gu Chasingwin mengandung tanda dao angin, jika dia menggunakannya, hantu binatang buasnya akan menyebabkan gangguan besar pada Gu, menyebabkan efeknya melemah. Jadi, mengejar Gu angin bukanlah pilihan yang baik untuk Fang Yuan. Jika ini adalah Gu angin peri tingkat 4, aku akan membelinya, sayang sekali ini hanya Gu angin mengejar. Fang Yuan punya resep, dia bisa menggunakan Gu angin peri, Gu 7 bintang bersinar dan beberapa bahan lain untuk memurnikan Gu bintang tetap, yang merupakan bahan utama dalam memurnikan Gu perjalanan abadi tetap. Perjalanan mimpi, perjalanan bebas riang, perjalanan abadi tetap, perjalanan dewa minuman keras, ini adalah 4 Gu gerakan hebat. Semuanya adalah Gu tingkat 6. Perjalanan mimpi dapat memungkinkan Master Gu memasuki mimpi orang lain. Perjalanan bebas riang paling baik dalam menghindari serangan. Perjalanan abadi tetap dapat memungkinkan Master Gu untuk memindahkan diri mereka kemanapun yang mereka inginkan. Perjalanan dewa minuman keras adalah yang paling istimewa, dan pertama kali muncul di lebih besar dari, tetapi cerita itu untuk nanti. Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, jadi dia memiliki resep Gu perjalanan bebas riang dan Gu perjalanan abadi tetap. Di antara semuanya, Gu perjalanan abadi tetap adalah yang paling dibutuhkan oleh Fang Yuan, tetapi tingkat keberhasilan penyempurnaannya sangat rendah, dan dia juga tidak memiliki cukup bahan untuk itu, jadi dia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Baiklah, untuk item ke-13 kita, itu adalah Gu kekuatan pahit. Master Gu wanita memperkenalkan di atas panggung, tetapi bahkan tanpa penjelasannya, banyak mata Master Gu bersinar terang. Aku harus mendapatkan Gu kekuatan pahit ini apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menghentikanku. 200.000 batu purba. Sebelum Master Gu wanita itu memberikan tawaran dasar, Fang Yuan dengan cepat berteriak. Kata-kata Fang Yuan membuat Zhu Keibei tidak senang, anak muda sangat cemas, aku menawar 250.000. 300.000, Sang Bisi juga menawar dengan cepat. 500.000, Fang Yuan melaporkan harga yang menakutkan. Seluruh rumah lelang menjadi heboh. Suara itu, kurasa itu Gu Yue Fang Zeng. Dia benar-benar kaya, menawar 500.000 hanya untuk Gu kekuatan pahit. Dia telah menang berkali-kali di panggung pertempuran, dia kaya dan kaya raya. Orang-orang menghela napas, sementara beberapa Master Gu jalur kekuatan memiliki ekspresi pahit. Mereka memiliki beberapa harapan terhadap Gu kekuatan pahit, dan ingin mencoba menawar, tetapi dengan tawaran Fang Yuan, mereka dikeluarkan dari perlombaan bahkan sebelum memulai. Bahkan Master Gu wanita di atas panggung terkejut. Gu kekuatan pahit adalah peringkat 4, tetapi cacing Gu jalur kekuatan memiliki sedikit persyaratan terhadap Master Gu dalam hal esensi purba, peringkat 3 hampir tidak dapat mengaktifkannya. Harga pasarnya sekitar 380.000, lebih rendah dari Gu angin pengejar. Tidak disangka Fang Yuan langsung menawar 500.000, 120.000 di atas.
Harga pasar, anak muda zaman sekarang benar-benar bersemangat. Zhu Keibei menghela napas, tidak lagi bersaing. 500.000 batu purba cukup baginya untuk membeli beberapa cacing gu lain yang berguna. Kakak ke-8, kakak ke-9, sang bisi menatap kedua tuan muda itu dengan ragu-ragu. Kakak ke-9 sang Suani tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap sang Pulau. Kakak ke-10, ini tergantung padamu. Jika kau ingin bersaing untuk itu, kami sebagai saudara akan mendukungmu sepenuhnya. Sang Pulau tersenyum dan menyemangati. Sang bisi menggertakkan giginya, 500.000, itu terlalu banyak kerugian. Lupakan saja, biarkan Fang Zheng yang mengambilnya. Dia juga menyerah. Penampilan Fang Yuan yang penuh tekad menyingkirkan dua pesaingnya. 500.000, pergi sekali. 500.000, pergi dua kali. 500.000, pergi tiga. Tunggu, aku menawar 510.000. Tepat sebelum Gu Master wanita itu membanting palu, Sang Yazi berkata perlahan di kamar pribadinya. Sang Yazi, kau pikir kau bisa menghentikanku? 600.000. Fang Yuan segera mengikuti, berbicara dengan nada meremehkan. Sang Yazi tertawa dingin, aku akan bermain denganmu jika kau mau, Fang Zheng. 610. Orang-orang di rumah lelang mulai berceloteh. Fang Zheng dan Tuan Muda Klan Sang berselisih. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Zheng memiliki token duri ungu, dan merupakan tamu terhormat di Klan Sang, dia tidak takut terhadap identitas Tuan Muda Sang Yazi. Namun, Sang Yazi bertanggung jawab atas semua toko di Klan Sang, dan memiliki kekayaan yang besar, ini akan menjadi pertarungan antara harimau dan naga. 700.000, teriak Fang Yuan, Sang Yazi, kau pernah kalah dariku sebelumnya, kau pecundang. Sepertinya kau belum cukup dihukum. Sang Yazi membalas, omong kosong, kita lihat siapa yang memberi pelajaran kepada siapa. 710. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan menjadi heboh. Perselisihan Sang Yazi dan Fang Yuan bukanlah rahasia bagi para petinggi kota Klan Sang. Namun bagi para Master Gu biasa, itu adalah berita baru bagi mereka. Seketika, orang-orang mulai menebak mengapa Sang Yazi menaruh dendam terhadap Fang Yuan. Ternyata, Sang Yazi pernah kalah dalam pertarungan dengan Fang Zheng sebelumnya, dan ingin membalas dendam. Buat apa repot-repot dengan alasannya? Tuan Muda Yazi terkenal dengan sifat piciknya, bahkan jika ada orang yang menabraknya, dia akan membalas dendam. Fang Zheng adalah orang yang tidak patuh hukum, tidak heran mereka akan berkonflik. Kalian berdua salah, aku sudah mendengarnya. Sang Yazi dan Fang Zheng pernah pergi ke rumah bordil Qin Yan sebelumnya, dan tertarik pada wanita nomor 1 di sana. Namun akhirnya Fang Zheng berhasil mendapatkannya, dan itu menyebabkan permusuhan Sang Yazi. Petik 2. Asli atau palsu? Seseorang menyatakan keraguan. Orang yang berbicara sebelumnya, menunjukkan ekspresi tanpa rasa takut, menunjuk ke sebuah kursi, lihat di sana, itu adalah Nona An Yu, Anda tidak perlu meragukan saya, tanyakan saja padanya. Karena itu, semua orang melemparkan pandangan ingin tahu ke arahnya. Nona An Yu juga tercengang, tidak menyangka dirinya akan terlibat, tetapi dia tiba-tiba melihat di antara orang-orang, germonya mengedipkan mata padanya. Dia segera mengerti, ini adalah cara untuk menjadi terkenal. Bagi seorang pelacur rumah bordil seperti dia, hanya berita seperti itu yang dapat meningkatkan nilainya. Dia tidak menjawab, tetapi menundukkan kepalanya, tersipu. Begitu dia melakukannya, sebagian besar orang yang curiga mempercayainya. Jadi begitulah yang terjadi. Melihat ekspresi Nona An Yu, jawabannya sudah jelas. Kalian tidak tahu cerita sebenarnya, tapi aku tahu. Dalam sejarah, wanita cantik selalu dipasangkan dengan pahlawan. Menurutmu kenapa Nona An Yu menyukai Fang Zheng? Kenapa? Hehe, karena Sang Yazi kurus dan lemah. Dia memiliki tubuh bagian bawah yang lemah. Tapi Fang Zheng kuat dan energi. Setiap serangannya membawa kekuatan Gu yang luar biasa. Benturan babi hutan, hantaman beruang coklat, lilitan ekor buaya, kekuatan kuda, stamina banteng hijau, dan daya tahan kura-kura batu. Hehe, pria seperti itu, wanita mana yang tidak menyukainya? Oh, seketika, banyak pria mengerti. Beberapa gadis meremas paha mereka, wajah mereka memerah karena mereka tenggelam dalam imajinasi mereka. Kepala Nona An Yu semakin menunduk, berpikir dengan gembira di dalam hatinya, aku bersemangat, aku akan menjadi terkenal.
Tepat saat balai lelang dipenuhi rumor dan tebakan, persaingan Fang Yuan dan Sang Yazi telah mencapai 810.000. Fang Zheng, dengan kehadiranku hari ini, kau pasti kalah. Menyerahlah, kau bukan tandinganku. Sang Yazi tertawa gembira, ia menambahkan 10.000 setiap kali untuk membuat Fang Yuan kesal. Kau pikir aku takut padamu? Itu hanya 810.000, jadi apa? Fang Yuan mendengus dingin. Tuan muda, ini sudah cukup, kita harus berhenti sekarang. Seorang pelayan mengamati dan menasihati dengan saksama. Sang Yazi ragu-ragu, aku tahu. Fang Zheng bersikeras untuk mendapatkan Gu kekuatan pahit. Setelah dia menawar, aku akan menawar sekali lagi, dan berhenti. Si idiot ini, menghabiskan lebih dari 800.000 untuk membeli Gu kekuatan pahit, harganya hampir 2 kali lipat dari harga pasaran. Akhirnya aku bisa melampiaskan amarah ini, rasanya sangat menyenangkan. Hahaha, pada saat ini, Fang Yuan melanjutkan. Tapi kali ini, aku akan melepaskanmu. Kau bisa mendapatkan Gu kekuatan pahit. Pelayan, Sang Yazi. Haha, aku khawatir wajah Sang Yazi sekarang menjadi hijau. Di ruang pribadi ke-9, Wei yang tertawa tak terkendali, tetapi saudara Fang Zheng, apakah benar-benar tidak apa-apa bagimu untuk tidak mendapatkan Gu kekuatan pahit? Di sampingnya, Sang Xinqi menatap Fang Yuan dengan khawatir. Fang Yuan tertawa, aku harus mendapatkan Gu kekuatan pahit apapun yang terjadi. Tetapi aku tidak bodoh, menghabiskan 810.000 batu purba untuk sebuah Gu. Aku lebih suka menyempurnakannya sendiri, 810.000, itu sudah cukup untuk banyak percobaan. Peluang kegagalannya sangat tinggi, itu akan membahayakan tubuhmu saudara Heitu. Sang Xinqi mengungkapkan kekhawatirannya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya perlahan, dia punya rencana lain untuk ini, tetapi dia tidak bisa memberi tahu mereka. Fang Zheng ini mempermainkan Sang Yazi seperti orang bodoh. Dia menghabiskan 810.000 untuk sebuah Gu kekuatan pahit. Para penonton menyaksikan dengan mata berbinar. Sang Yazi, si bodoh itu, ini adalah aib bagi kita semua Tuan Muda. Tuan Muda Klan Sang sangat marah. Sejujurnya, akting Fang Zheng luar biasa, bahkan aku pun tertipu olehnya. Seseorang mendesah. Orang yang ada di tempat itu bingung, orang yang melihat dengan jelas. Aku sudah tahu ada yang tidak beres sejak lama. Seseorang mengaku tahu. Petik 2. Sang Yazi sangat picik dan suka membalas dendam, jadi dia terus menaikkan tawarannya. Tapi Fang Zheng juga gagal mendapatkan Gu yang diinginkannya, jadi mereka berdua pecundang. Inilah sebabnya mengapa kita tidak bisa membawa perseteruan ke rumah lelang. Zhu Keibei berpikir dalam hatinya. Pemenang sebenarnya adalah rumah lelang. Klan Zhu pasti sangat gembira, satu Gu kekuatan pahit seharga 810.000. Semua orang berdiskusi satu sama lain. Tapi sebenarnya, mereka lupa satu pemenang besar, yaitu Lady An Yu yang melejit ke puncak ketenaran. Kling, Sang Yazi memecahkan cangkirnya ke tanah, memecahkannya. Di ruang pribadi kelima, para pelayan berlutut di tanah, bernapas sepelan mungkin. Sang Yazi duduk di kursinya, bernapas dengan kasar saat urat-urat muncul di dahinya, wajahnya memerah karena marah. Dia ditipu, 810.000, dihabiskan untuk kekuatan pahit Gu yang bahkan tidak bisa dia gunakan. Sang Yazi merasakan hatinya sendiri berdarah. Sebenarnya, dia pintar, setelah kemunduran itu, dia belajar dari kesalahannya dan menjadi lebih bijaksana. Selama 2 tahun terakhir, dia bekerja keras dan mengelola toko dengan sangat baik. Namun karakter menentukan nasibmu. Dia picik dan pendendam, kebencian membuatnya kehilangan akal sehatnya, sehingga jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Fang Zheng, jika bukan karena sumpah racun Gu, aku pasti akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi jutaan keping. Sang Yazi berteriak dalam hatinya. Lelang dilanjutkan, item ke-14, ke-15, ke-16, ke-18, ke-28. Puncak lainnya terjadi, saat suasana menjadi hidup, dan orang-orang dengan cepat melupakan konflik Fang Yuan dan Sang Yazi. Item ke-32, Gu Atmosfer peringkat 4. Kata Master Gu wanita, Gu Atmosfer berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki sepasang sayap biru, setiap kali berkibar, akan ada debu berkilau yang tercipta di udara, itu adalah pemandangan yang sangat menarik. Gu Atmosfer adalah Gu yang unik, ia menyerap energi kehidupan dan lahir dari angin, itu adalah Gu alami.
Hingga saat ini, tidak ada master resep yang mampu mengembangkan resep mereka. Ada 3 jenis master resep. Mereka yang melihat ke masa lalu, mempelajari jalur kekuatan kuno, jalur Qi, dan resep cacing gu lainnya, mencoba memulihkannya. Beberapa melihat ke masa kini, mempelajari gu yang terbentuk secara alami, mencoba menghasilkan resep penyempurnaan mereka. Dan mereka yang melihat ke masa depan, menciptakan resep penyempurnaan baru dan inovatif dari awal. Gu atmosfer tidak hanya diciptakan dengan cara yang unik, penggunaannya juga unik. Ini dapat digunakan pada ras atau kelompok, menggunakan kekuatan tak kasat mata untuk menciptakan kebiasaan atau hobi yang memengaruhi seluruh kelompok. Pada zaman dahulu, Gu Master menggunakannya untuk menghadapi kelompok binatang buas. Jika mereka berhadapan dengan sekelompok babi hutan jarum baja, Gu Master akan menggunakan Gu atmosfer dan menargetkan mereka, memberi mereka kebiasaan menggosok kulit mereka pada batu. Bulu babi hutan jarum baja seperti jarum baja, itu adalah serangan dan pertahanan dalam satu. Setelah menggosok pada batu, mereka akan rusak, dan Gu Master akan dapat menghadapinya dengan mudah. Namun kemudian, Gu Master akhirnya menyadari bahwa Gu atmosfer adalah senjata yang sempurna dalam memerintah suku atau klan. Beberapa klan kekurangan makanan, tetapi suka membuat anggur. Setelah menggunakan Gu atmosfer, mereka menghilangkan kebiasaan membuat anggur, dan mereka memiliki lebih banyak makanan untuk dimakan, yang memungkinkan klan untuk berkembang lebih baik. Gu atmosfer tidak hanya dapat digunakan untuk menghadapi kebiasaan internal, tetapi juga eksternal. Dalam sejarah, ada contoh yang sangat terkenal. 2 klan sedang berkonflik, klan yang lebih lemah menggunakan Gu atmosfer dan menyebabkan wanita klan yang lebih kuat tertarik untuk mengikat kaki mereka. Hal itu menyebabkan wanita di klan ini menjadi tidak mampu melakukan tugas-tugas yang melelahkan. Para Master Gu wanita juga mengalami penurunan kekuatan, akhirnya klan yang lebih lemah menggulingkan dan memusnahkan mereka. Pada akhirnya, ini adalah dunia Gu, dan ada segala macam cacing Gu yang tak terbayangkan. Master Gu wanita memperkenalkan Gu sebelum berkata, Gu atmosfer, tawaran dasar adalah 260.000 batu purba. 300.000. Tetua klan Yi, Yibu Hui menawar terlebih dahulu. 350.000. Tetua klan Fei, Yan Luan Feng, sama tangguhnya. 370.000. Seorang ahli resep berteriak. 380.000. Wei yang berbicara, dia bertanggung jawab atas Feng Yu Manor, dia ingin menggunakan Gu atmosfer ini untuk membuat bawahannya bekerja lebih baik. 500.000. Teriak Fang Yuan. Kerumunan itu terdiam. Fang Yuan terdiam beberapa saat, tetapi suara ini membuat semua orang teringat, dialah orang yang menipu Sang Yazi sebelumnya. 500.000 untuk Gu atmosfer. Fang Zheng, kau masih ingin menipuku? Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Sang Yazi menggertakkan giginya, matanya menyala karena amarah. Dia baru saja menghabiskan 810.000 batu purba, jika dia menghabiskan 500.000 lagi, dia akan bangkrut. 500.000, terjual sekali, 2 kali, 3 kali. Ahli Gu wanita itu mengumumkan, 500.000 sedikit di atas anggaran semua orang, tidak ada yang menawar lagi. Suasana Gu efektif pada klan atau pasukan, tetapi tidak banyak berguna bagi individu, itu membuat banyak orang merasa acuh tak acuh terhadapnya. Saudara Fang Zheng, Anda bisa mendapatkan Gu ini seharga 460.000. Wei yang mendesah. Sang Xin Qi memiliki interpretasi yang berbeda, tidak, mengingat klan Yi dan klan Fei. Kedua tetua itu mungkin bersaing dan menaikkan harga di atas ini. Menawar 500.000 membuat keduanya enggan menawar, itu keputusan yang bagus. 460.000, 500.000, hanya 40.000 lebih. Saudara Wei, saya akan menyimpan Gu ini kalau begitu. Fang Yuan melambaikan tangannya, tidak terganggu olehnya. Kenapa? Jangan bilang Anda ingin membangun kembali desa Gu Yue. Wei yang terkejut, tidak menyangka Fang Yuan tertarik pada Gu. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan menawar demi dirinya. Tentu saja saya membutuhkan Gu ini, tetapi alasannya harus dirahasiakan untuk beberapa saat lagi. Fang Yuan tersenyum, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Berpura-pura merahasiakannya. Bai Ningbing membenci sisi Fang Yuan yang ini, dia tahu Fang Yuan sedang merencanakan lagi dan terus waspada. Setelah Gu atmosfer, ada satu set Gu pemakan angin. 38 Gu pemakan angin, dikelompokkan menjadi satu set dan dilelang bersama.
Gu pemakan angin hanya peringkat 2, tetapi memiliki kegunaan yang besar, memungkinkan Master Gu untuk mengonsumsi angin dan mengisi perut mereka. Klan Ju terletak di puncak Gunung Jufeng, mereka menghususkan diri pada Gu tipe angin. Gu pemakan angin adalah salah satu spesialisasi mereka. Waktu terus berlalu. 34, 35, 38, 44. Fang Yuan tidak menawar lagi, tetapi Wei yang mencoba sekali dan berhasil membeli Gu tipe ringan, dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Bai Ningbing juga menawar 3 kali, dan akhirnya mendapatkan Gu Tornado peringkat 3. Tepat saat Fang Yuan kehilangan minatnya, item ke-49 terakhir dipajang. Ini adalah harta karun terbesar yang kita miliki untuk pelelangan ini. Ini bukan cacing Gu, dan bukan bahan penyempurnaan yang berharga, tetapi ini adalah resep. Master Gu wanita itu memperkenalkan. Selanjutnya dia menambahkan, resep ini, karena sangat berharga, belum dinilai. Kalimat ini membuat semua orang penasaran. Biasanya, resep penyempurnaan yang berharga harus dinilai dengan hati-hati. Karena, setelah resep diserahkan kepada ahli resep untuk dinilai, ada risiko resep itu bocor. Resep, lebih baik jika tidak banyak orang yang mengetahuinya. Resep yang diketahui semua orang. Nilainya kurang dari selembar kertas kosong. Master Gu wanita itu berpengalaman, jadi dia tidak berbicara tetapi membiarkan semua orang mencerna informasinya. Melihat semua orang tenggelam dalam pikirannya, tetapi menatap ke arahnya sekali lagi, Master Gu wanita itu tersenyum, melemparkan bom ke arah mereka. Resep ini, tentang teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Apakah aku salah dengar? Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi peringkat 3, Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi peringkat 4, Teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi peringkat 5. Rangkaian cacing Gu ini terlalu terkenal, aku dapat dengan mudah melafalkannya. Ini adalah inti Gu dari Lotus Genesis yang mulia abadi. Kudengar siapapun yang mampu memurnikan teratai Kekaisaran Harta Karun Esensi Surgawi peringkat 6 akan dapat menerima tanah warisan teratai Genesis yang mulia abadi. Tidak kusangka klan Ju memiliki harta karun seperti itu. Orang-orang di rumah lelang itu meluap dengan kegembiraan. Master Gu wanita melanjutkan, karena semua orang memiliki pemahaman tentang teratai harta karun esensi surgawi, aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah resep yang melibatkan pemurnian teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Tawaran awal adalah 500.000. Harga resep itu jauh lebih tinggi daripada cacing Gu. Resep teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi peringkat 4 bahkan lebih mahal daripada teratai Raja itu sendiri. Beri seseorang seekor ikan dan Anda memberinya makan selama sehari, ajari seseorang untuk memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Secara teori, dengan resep itu, Anda akan dapat membuat banyak teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Tunggu, aku punya pertanyaan. Apakah resep ini memerlukan teratai harta karun esensi surgawi sebagai bahan penyempurnaan? Fang Yuan tiba-tiba bertanya, berteriak sekeras-kerasnya. Ekspresi Master Gu wanita itu berubah, dia tidak ingin menjawab, tetapi Fang Yuan adalah pemilik token duri ungu. Dia telah menghindari pertanyaan ini, tetapi tidak menyangka pikiran Fang Yuan begitu cerdik, menanyakan pertanyaan yang paling penting. Dia tidak punya pilihan selain mengakui, meskipun pada prinsipnya, kami tidak mengungkapkan detail resepnya, tetapi dengan integritas klan Sang, resep ini memang membutuhkan teratai harta karun esensi surgawi sebagai bahan utama. Semua orang terkesiap, teratai harta karun esensi surgawi dibutuhkan sebagai bahan utama, di mana kita akan menemukannya. Tidak heran klan Ju tidak memurnikan teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi meskipun memiliki resep ini. Apa gunanya ini? Kita tidak bisa melakukan apapun dengannya, ini terlalu canggung. Hampir saja, untungnya Fang Zheng menanyakan pertanyaan itu. Yang terpenting, keaslian resep ini belum dinilai. Resep ini disimpan sebagai harta karun oleh klan Ju, itu pasti sesuatu yang bagus. Saya akan menawar 520.000. Seorang ahli resep menawar. Meskipun demikian, resep mengenai teratai Raja Harta Karun Esensi Surgawi masih sangat menarik bagi beberapa Master Gu. 550.000. 580.000. Tawaran terus meningkat, semakin lambat, hingga berhenti di angka 660.000. 670.000. Wei yang adalah orang terakhir yang menawar, karena ia akhirnya memperoleh resep ini bab 309, Aspirasi Sinci. Penerjemah,
Chibi General Editor, Chibi General. Dengan keberhasilan Wei yang dalam menawar resep Lotus Raja Harta Karun Esensi Surgawi, pelelangan pun berakhir. Bagaimanapun juga, klan Zhu adalah klan yang telah berdiri selama berabad-abad, klan ini memiliki fondasi yang dalam. Banyak peserta lelang memperoleh sesuatu dari koleksi mereka sementara yang lain dapat mengalami perspektif baru. Jarang sekali semua orang berkumpul bersama. Jangan pergi sekarang, biarkan aku mengadakan pesta. Fang Yuan mendesak semua orang untuk tetap tinggal. Di sebuah restoran, ada berbagai macam makanan lezat, makanan dan minuman keras, yang diletakkan di atas piring giok. Saudara Fang Zheng, ini resep yang Anda inginkan. Setelah menghabiskan 3 cangkir anggur, Wei yang mengeluarkan gu berukir hati dan memberikannya kepada Fang Yuan. Gu berukir hati seperti kepik dan berukuran seukuran jari. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan pada karapasnya yang bulat terdapat 4 bintik putih berbentuk hati. Gu berukir hati adalah gu tipe penyimpanan. Gu ini hampir sama dengan kutu buku, mereka digunakan untuk menyimpan informasi. Gu yang terukir hati adalah serangkaian gu yang dapat berkisar dari peringkat 1 hingga peringkat 5. Gu yang terukir hati peringkat 1 hanya memiliki 1 bintik putih berbentuk hati di karapasnya, sedangkan peringkat 2 memiliki 2 dan seterusnya. Gu yang terukir hati yang diambil Wei yang ini memiliki 4 bintik yang berarti peringkat 4. Namun, menggunakan gu yang terukir hati peringkat 4 untuk menyimpan resep harta karun esensi surgawi Lotus Raja juga normal. Fang Yuan telah menghabiskan 670.000 batu purba untuk resep ini. Dia telah meminta Wei yang untuk menghindari kecurigaan. Melihat gu yang terukir hati ini, Fang Yuan tidak menerimanya tetapi berkata, karena saudara Wei yang telah memurnikannya, akan lebih baik bagimu untuk menggunakannya sekarang sehingga aku tidak perlu memurnikannya lagi. Itu juga berhasil. Wei yang menganggukkan kepalanya dan menuangkan esensi purba miliknya. Gu yang terukir hati berubah menjadi aliran tipis cahaya merah muda dengan suara berderak lembut. Di bawah kendali Wei Yang, aliran cahaya memasuki hati Fang Yuan dan menghilang seketika. Seketika, sebuah resep muncul di benak Fang Yuan yang berisi metode untuk memurnikan Lotus Raja Harta Karun Esensi Surgawi. Cacing gu utama untuk fusi, semua bahan pelengkap, setiap langkah dan setiap hal yang perlu diperhatikan disebutkan di dalamnya. Isinya tidak dapat dilupakan bahkan jika Fang Yuan ingin melupakannya seolah-olah itu terukir dalam di hatinya. Ini adalah kemampuan gu yang terukir di hati, memberikan kenangan yang dalam seperti terukir di tulang dan hati seseorang. Perasaan bahagia muncul di hati Fang Yuan, saya memiliki Lotus Harta Karun Esensi Surgawi tetapi hanya peringkat 3. Masih layak digunakan sekarang, tetapi ketika saya mencapai peringkat 4, penggunaannya akan segera berkurang. Sekarang setelah saya memiliki resep ini, jika saya dapat memurnikan Lotus Raja Harta Karun Esensi Surgawi di masa mendatang, itu tidak diragukan lagi akan sangat membantu saya. Fang Yuan tidak tahu resep Lotus Harta Karun Esensi Surgawi. Memperoleh resep ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Meskipun resep ini belum dinilai, dengan pengalaman Fang Yuan yang berlimpah, ia dapat memberikan penilaian awal bahwa kemungkinan resep ini palsu sangat kecil. Kalau tidak, klan Sang tidak akan memasukkannya dalam pelelangan. Tetapi saya masih membutuhkan beberapa gu untuk menyimpulkannya lebih lanjut dan mencegah jebakan atau kesalahan. Sekarang setelah saya membeli resep ini, saya khawatir beberapa orang memiliki beberapa pemikiran tentangnya. Pasti akan ada banyak orang yang menebak apakah saya memiliki Lotus Harta Karun Esensi Surgawi. Namun, Lotus Harta Karun Esensi Surgawi mungkin langka dan berharga, tetapi tidak satu-satunya dan merepotkan seperti gu tengkorak darah. Kalau tidak, aku tidak akan berani membeli resep ini. Sekarang, perakitan set buku hampir selesai dan dengan terobosan kultivasiku, aku tidak memiliki banyak kekhawatiran dan tidak banyak masalah dalam membeli resep ini. Jika sebelumnya, Fang Yuan tidak akan membeli resep ini secara terbuka. Tetapi sekarang, dia hanya setengah langkah lagi dari tahap atas peringkat 3 yang dapat dicapainya dalam beberapa hari. Setelah itu, dia akan menggunakan gu relik perak putih dan mencapai tahap puncak peringkat 3. Kekuatannya benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali datang, dengan token duri ungu yang melindunginya, ditambah kebanyakan orang hanya menebak, konsekuensinya adalah sesuatu yang bisa dia terima. Menghitung waktu, Fang Zheng telah berada di kota klan Sang selama lebih dari 2 tahun. Perkembangannya yang cepat benar-benar mengejutkan. Lotus Harta Karun Esensi Surgawi,
Wei yang berpikir sambil minum anggur, tetapi tidak berbicara. Mungkinkah kakak He itu memiliki lotus harta karun esensi surgawi? Sang Xinchi juga menebak dalam hati tetapi tidak bertanya. Pada hari pertama kultivasinya, Sang Yanfei memberitahunya tentang banyak pantangan yang dimiliki oleh Master Gu. Salah satu pantangan tersebut adalah tidak boleh bertanya sembarangan tentang cacing Gu yang dimiliki Master Gu lainnya. Bagi Master Gu, Gu mereka adalah mentega dan roti mereka. Itu adalah masalah pribadi mereka, rahasia mereka, dan kartu truf mereka. Begitu cacing Gu mereka terbongkar, sangat mudah bagi orang lain untuk menargetkan mereka. Jadi, di antara Master Gu, sangat tabu untuk menanyakan cacing Gu apa yang dimiliki orang lain. Fang Yuan memiliki harta karun teratai esensi surgawi, jadi dia membeli resepnya. Ini bisa dimengerti, tetapi mengapa dia menyerahkan kekuatan pahit Gu untuk membeli Gu atmosfer? Bai Ningbing duduk tanpa bicara. Ia berpikir sejenak, tetapi tidak dapat memahami gerakan Fang Yuan. Alangkah baiknya jika aku bisa menjadi Tuan Muda. Tuan Muda klan Sang memiliki kesempatan untuk mengajukan 3 cacing Gu setiap tahun dari klan dan klan akan mencari Gu tanpa biaya apapun. Sang Xinchi berkata sambil mendesah. Ini adalah kebijakan hebat klan Sang untuk membina Tuan Muda mereka. Selama permintaannya tidak masuk akal, klan Sang akan mengumpulkan kekuatannya untuk mendapatkan Gu yang diinginkan Tuan Muda. Jika Sang Xinchi menjadi Tuan Muda, akan semudah membalikkan telapak tangannya untuk mendapatkan Gu kekuatan pahit dengan meminjam seluruh kekuatan klan. Fang Yuan telah mencari Gu kekuatan pahit sejak lama. Satu akhirnya muncul dalam pelelangan, tetapi Sang Yazi mencegahnya untuk mendapatkannya. Sang Xinchi ingin membantu Fang Yuan. Fang Yuan menepuk bahu Sang Xinchi dan tersenyum, tidak masalah. Siapa tahu, mungkin Sang Yazi akan menyerahkan Gu kekuatan pahit itu kepadaku. Kakak kedua menghabiskan 810.000 untuk membeli Gu kekuatan pahit itu, dia sudah menjadi bahan tertawaan karena itu. Ingin dia menyerahkannya atas kemauannya sendiri, aku khawatir itu tidak mungkin. Sang Ciwen menggelengkan kepalanya dari samping, mengira Fang Yuan sedang berkhayal. Mungkinkah kakak He itu sudah memikirkan sebuah rencana? Mata Sang Xinchi bersinar dengan cemerlang. Wei Yang dan yang lainnya juga melihat ke arah itu dengan rasa ingin tahu. Fang Yuan menunjuk Bai Ningbing, tampak percaya diri, semuanya berkat Ningbing. Aku, Bai Ningbing tercengang, bicaralah dengan cepat, ide cerdas apa yang kamu punya. Semua orang tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu dalam 2 atau 3 hari. Harap tunggu sampai saat itu. Fang Yuan tertawa. Dia kemudian menatap Sang Xinchi dengan ekspresi serius. Xinchi, apakah kamu benar-benar ingin menjadi Tuan Muda? Menjadi Tuan Muda berarti memasuki pusaran politik dan kamu tidak akan lagi memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen. Kamu sekarang lebih jelas tentang situasi klan Sang daripada aku. Persaingan antara Tuan Muda klan Sang sangat ketat, perjuangannya bahkan lebih berdarah. Jika kamu ingin menjadi Tuan Muda, kamu akan jatuh ke dalam konflik berbahaya ini. Ini adalah hal yang paling penting, Fang Yuan membutuhkan jawaban yang jelas. Jika Sang Xinchi tidak memiliki aspirasi seperti itu, tidak ada gunanya membantunya. Di bawah tatapan Fang Yuan yang bersinar, Sang Xinchi tersenyum, kakak He itu, bahkan sekarang, apakah aku benar-benar memiliki kebebasan? Aku juga sama sekali tidak berdaya dalam hal ini. Seluruh perjalanan ke kota klan Sang setelah bergabung dengan karavan itu penuh dengan bahaya yang tak terhitung, berkali-kali aku nyaris lolos dari kematian. Aku telah merenungkannya, dunia ini adalah lautan dan kita adalah perahu-perahu kecil di atasnya. Perahu-perahu kecil itu tampaknya hanyut bebas mengikuti arus, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berdaya. Hanya dengan kultivasi dan pengaruh yang tinggi, perahu kecil dapat berubah menjadi perahu besar dan mampu menahan cobaan dan kesulitan, untuk menyediakan tempat yang aman bagi orang-orang yang kita sayangi. Kata-kata Sang Xinchi biasa saja dan tampaknya tidak mengandung gairah apapun, tetapi semua orang dapat merasakan emosi heroik darinya. Hebat, kamu memiliki aspirasi. Wei yang tertawa, Sang Ciwen juga melemparkan pandangan kagum. Dia telah berinteraksi dengan Sang Xinchi untuk waktu yang cukup lama sekarang tetapi tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan menyembunyikan aspirasi yang begitu besar di balik penampilannya yang lembut. Nonaku adalah seorang jenius dalam bisnis, dia lebih dari mampu menjadi Tuan Muda klan Sang. Xiao Dai berdiri di belakang Sang Xinchi dan menyela dengan bangga.
Xiao Dai, Sang Xinci merasa malu saat menatap Xiao Dai. Xiao Dai hanya menjulurkan lidahnya. Haha, dia benar. Kalau begitu, kami berdua akan membantumu dan membantumu menjadi tuan muda klan Sang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia merasa lega. Tidak aneh bagi Sang Xinci untuk memiliki aspirasi seperti itu. Anak-anak malang tumbuh lebih awal, masa kecil Sang Xinci tidak diberkati karena dia sering diganggu oleh anggota klannya. Dia menjadi lebih jelas tentang kekejaman dunia di karavan karena dirinya sendiri yang lemah. Tidak peduli seberapa lembut orang itu, mereka akan tetap sangat terpengaruh oleh pengalaman seperti itu. Namun, sifat Sang Xinci baik, berbeda dari Fang dan Bai. Dia ingin menjadi kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lebih untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Hehehe, ujian Master Muda tahun ini sudah berlalu. Saudari Xinci akan memiliki kesempatan tahun depan. Namun, persaingan untuk posisi Master Muda sangat ketat. Ayahanda memiliki banyak anak, meskipun hanya ada satu posisi Master Muda yang tersedia setiap tahun, jumlah pesaingnya bisa mencapai ratusan. Sang Ciwen terkekeh dan memberi nasihat kepada Sang Xinci. Namun, dia tidak setuju dengan hal ini dalam hatinya. Kultivasi Sang Xinci sangat rendah, hanya pada peringkat satu tingkat atas sekarang. Bakatnya juga tidak cukup, bahkan tidak memiliki bakat kelas B, jadi dia tidak memiliki potensi untuk berkembang. Ibunya berasal dari klan Zhang yang memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan Shang. Ini adalah kerugian politik terbesarnya. Dia sendirian tanpa pendukung, siapa yang akan membantunya? Satu-satunya keuntungannya adalah Sang Yan Fei memanjakannya. Demi dia, Sang Yan Fei membayar harga yang sangat mahal, hampir menantang surga, mengubah bakatnya yang tidak ada harapan menjadi bakat yang bisa dikembangkan. Ini adalah perlakuan yang tidak diterima oleh anak-anaknya yang lain. Namun, keuntungan ini juga merupakan kerugian dalam beberapa aspek. Sang Xinci terisolasi, dan bahkan Sang Ciwen iri padanya dalam hati. Semua alasan ini membuat Sang Xinci tidak mungkin mendapatkan posisi tuan muda, peluangnya sangat tipis. Fang Yuan secara alami terbebas dari kerugian ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Sang Xinci menjadi tuan muda hanya setelah 6 tahun. Tetapi banyak hal telah berubah. Sang Xinci adalah kekuatan tunggal dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini dia memiliki bantuan Fang Yuan. Xinci, jangan khawatir. Dengan bantuanku, tidak perlu tahun depan, aku akan membantumu menjadi tuan muda tahun ini. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Sang Ciwen tersenyum di wajahnya sambil mengerutkan bibirnya dengan jijik, merasa bahwa semakin banyak Fang Yuan berbicara, semakin tidak masuk akal dia, membual begitu liar. Wei yang meletakkan cangkir anggurnya, saudara Fang Zheng, persaingan untuk posisi tuan muda klan Sang bukanlah masalah kecil. Sebagai tetua klan, saya tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Tidak perlu bantuan saudara Wei Yang. Rencananya sudah dibuat 2 tahun lalu, dan itu semua berkat Ningbing. Fang Yuan tersenyum. Seketika, tatapan semua orang terpusat pada Bai Ningbing. Menjadi pusat perhatian, Bai Ningbing masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuhnya, tetapi keraguan mulai muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk diam-diam. Apa hubungannya ini denganku? Ningbing, Ningbing, memanggil namaku dengan penuh kasih sayang, apakah dia benar-benar berpikir hubungan kita sehebat itu? Bab 310, Dasar Bajingan Tak Tahu Malu. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Dalam sekejap mata, 3 hingga 4 hari berlalu. Kekuatan pahit Gu, di ruang belajar, Sang Yazi memegang Gu di tangannya, alisnya terlipat, karena dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menghancurkan cacing Gu ini sampai mati. Tetapi dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Gu kekuatan pahit ini menghabiskan 810.000 batu purba, jika dia menghancurkannya, hatinya akan sakit. Setiap kali dia melihat Gu ini, Sang Yazi merasa sangat muram. Dia memiliki ilusi bahwa Gu kekuatan pahit itu mengejeknya tanpa suara, mengingatkannya akan kebodohannya setiap detik. Pada pelelangan beberapa hari yang lalu, dia ditipu oleh Fang Yuan di depan semua orang. Saat ini, dia menjadi bahan tertawaan. Bahkan klan di sekitarnya menolak untuk bertemu dengannya. Lupakan jika dia idiot, tetapi dia adalah tuan muda klan Sang, perbuatan seperti itu telah mempermalukan seluruh klan Sang.
Sebagai tuan muda klan Sang, setiap tindakan Sang Yazi mewakili klan Sang dan membawa citranya. Penampilannya di pelelangan itu tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga menyeret harga diri dan kejayaan klan Sangnya ke dalam lumpur. Adapun Sang Yanfei, dia tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai masalah ini. Namun hal ini membuat Sang Yazi merasa semakin tidak nyaman. Tidak, aku harus menyelamatkan reputasiku. Aku harus memastikan ayah memandangku dengan cara yang berbeda. Aku harus mengubah kesan klanku terhadapku. Sang Yazi menggertakkan giginya, memutuskan dalam hatinya. Fang Zheng, kau berani menentangku, dan mempermainkanku seperti orang bodoh. Aku akan memastikan kau membayar harga yang mahal. Matanya bersinar dengan cahaya gelap yang menyeramkan, berkedip-kedip saat dia memikirkan cara untuk menghadapi Fang Yuan. Setelah masalah ini, kebenciannya terhadap Fang Yuan telah mencapai titik kritis. Itu adalah kebencian yang meresap ke dalam jiwanya. Tuan muda, ada masalah. Pada saat ini, seorang pelayan setia datang, berteriak di depan ruang belajar. Kenapa kau begitu panik? Apakah ini sopan santun? Masuklah ke sini. Sang Yazi memarahi dengan tidak senang. Pintu kamar didorong terbuka, saat pelayan itu berlutut di lantai, wajahnya memerah karena ketakutan. Tuan muda, ada masalah. Ada desas-desus yang beredar, telah menyebar ke seluruh kota klan Sang. Dikatakan bahwa kau dan Fang Zheng pernah bersaing untuk memperebutkan Nona An Yu tetapi kau kalah darinya. Itu mengakibatkan dendam di antara kalian berdua, jadi kau pergi mencari masalah dengan Fang Zheng. Nona An Yu, pelacur rumah bordil Qin Yan itu. Omong kosong apa itu? Sang Yazi melengkungkan bibirnya, tertawa meremehkan. Namun, pelayan itu melanjutkan, mereka juga mengatakan, Anda memiliki kesepakatan rahasia dengan Fang Zheng agar lulus penilaian tahunan, dan memalsukan laporan keuangan. Apa? Sang Yazi mendengar ini dan berteriak, ekspresinya berubah. Dia melompat dari tempat duduknya, menyebabkan kuas dan tinta di mejanya bergetar dan jatuh. Pelayan itu melanjutkan dengan hati-hati tetapi cemas, Tuan muda, rumor itu sangat rumit, mereka bahkan memiliki waktu transaksi, dan jumlah pasti laporan keuangan itu diedarkan. Tampaknya olah urusan internal klan telah diberitahu, dan mereka mengirim Master Gu ke sini untuk menyelidiki masalah ini. Hah, Sang Yazi tercengang, seolah-olah petir menyambar otaknya. Pada saat itu, wajahnya menjadi pucat, seperti darah terkuras keluar dari tubuhnya. Jantungnya berdebar, tubuhnya menjadi lunak saat dia hampir jatuh ke tanah. Berpegangan pada meja belajar dengan lemah, dia menopang dirinya sendiri. Dampak ini terlalu cepat, terlalu berat, terlalu tiba-tiba. Aku sudah selesai, benar-benar selesai. Begitu masalah pembukuan palsu itu terbongkar, aku akan kehilangan posisi tuan muda. Ini melanggar aturan klan, bahkan ibu tidak bisa melindungiku. Tidak ada gunanya memohon pada ayah juga. Begitu aku kehilangan posisi ini, ada banyak orang yang menunggu untuk melahapku. Saat krisis melanda, Sang Yazi sangat ketakutan, jatuh ke dalam keadaan panik. Bagaimana berita seperti itu bisa beredar? Aku benar-benar berhati-hati selama transaksi, selain Fang Zheng, tidak ada orang lain yang tahu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sang Yazi bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresinya linglung. Dia masih terlalu muda, tanpa bahaya yang mengancam jiwa untuk melatihnya, meskipun dia mengelola toko selama 2 tahun, dan memiliki keterampilan manajemen yang baik, dia hanya menggaruk permukaannya. Begitu masalah terjadi, dia menjadi terkejut dan tidak berdaya. Taman Nankiyu, paviliun di tengah danau. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gelombang kecil terbentuk di permukaan danau. Danau itu tidak besar, tepinya terbuat dari batu-batu karang yang ditumpuk. Di permukaan danau, ada daun teratai besar, saling terhubung seperti rantai, kuncup bunga merah muda putih belum terbuka. Ikan mas emas dan oranye berenang di air, kadang-kadang muncul ke permukaan. Paviliun terbuat dari batu bata dan memiliki atap berwarna-warni dan pilar merah, itu jelas dirancang dengan sangat cermat. Di paviliun ada papan catur, dan 2 anak muda sedang bermain. Seorang pemuda mengenakan pakaian hitam, matanya gelap seperti jurang. Yang lainnya adalah seorang wanita mengenakan pakaian putih, memiliki rambut perak dan mata biru, menunjukkan ekspresi dingin. Itu adalah Fang Yuan dan Bai Ningbing. Bai Ningbing bermain sebentar, sebelum melihat keluar ke arah danau. Sang Yazi ini benar-benar bodoh, kecepatan reaksinya sangat lambat.
Aku sudah menyebarkan rumor itu sejak lama, mengapa dia belum datang ke sini? Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan para penjaga untuk membiarkannya masuk, dia akan datang. Fang Yuan tersenyum, menunjukkan keyakinannya untuk mengendalikan situasi. Setelah panik, Sang Yazi pasti akan mencurigai Fang Yuan. Jadi, dia akan datang dan menyelidiki situasi tersebut, bahkan jika dia tidak memiliki kecurigaan, dia akan datang untuk meyakinkan Fang Yuan agar menutupinya, agar selamat dari penyelidikan oleh klan Sang ini. Bai Ningbing menyipitkan matanya, mendesah, Fang Yuan, aku benar-benar terkesan, kamu benar-benar berhasil memanfaatkan celah ini dalam sumpah racunku. Kamu merencanakan ini sejak 2 tahun lalu, bukan? Hanya menunggu dan bertahan, sampai saatnya tiba untuk mengaktifkan jebakan ini. Fang Yuan tersenyum, memainkan bidak caturnya sambil menjawab, Sang Yazi adalah orang yang picik, dia pasti akan membalas dendam. Mengapa aku harus meninggalkan ancaman seperti itu? Aku tidak menggunakan ini sebelumnya karena Sang Xin Chi baru saja tiba di klan Sang dan tidak memiliki yayasan. Sang Yazi pergi, dan Sang Xin Chi datang, itu menguntungkan kita berdua. Bai Ningbing tidak berbicara lagi, tetapi matanya bersinar dengan cahaya biru. Dalam hatinya, dia merasakan hawa dingin. Rencana Fang Yuan datang satu demi satu, saling terkait erat, begitu seseorang melangkah ke dalamnya, itu seperti berada di pasir hisap, terperangkap dan tak berdaya. Bagian yang paling mengejutkan adalah, dia merencanakan ini 2 tahun lalu setelah meramalkan situasi ini. Pandangan ke depan seperti itu, membuat orang merinding. Sang Yazi mencari kematian dengan menjadi musuhnya. Fang Zeng, di mana kamu? Keluar sekarang. Teriakan marah Sang Yazi akhirnya terdengar. Paviliun di danau itu sama sekali tidak tersembunyi. Setelah Sang Yazi diberitahu oleh penjaga pintu, dia dengan cepat menemukan Fang dan Bai. Fang Zeng, kamu masih ingin bermain catur. Apa kamu tahu sejauh mana rumor itu menyebar? Katakan padaku, apakah ini semua dilakukan olehmu? Sang Yazi datang ke paviliun, menunjuk Fang Yuan sambil berteriak dengan marah. Fang Yuan membalikkan tubuhnya, berbicara dengan jelas, jika ini dilakukan olehku, apakah aku masih hidup? Sang Yazi, aku tidak percaya kamu semakin bodoh. Apakah kamu lupa bahwa kita menggunakan sumpah racun-gu bersama-sama? Sang Yazi mendengus, amarahnya sedikit mereda. Fang Yuan benar, jika dia adalah pelakunya, dia pasti sudah mati. Sekarang dia duduk di sana dengan aman dan sehat, itu berarti rumor itu bukan karena dia. Tetapi kalimat Fang Yuan berikutnya membuatnya sangat marah. Meskipun aku tidak membuat rumor itu, temanku Bai Ningbing yang melakukannya. Sang Yazi tertegun, wajahnya yang santai berubah menjadi merah padam, bagaikan meteor yang memasuki atmosfer. Kemarahan yang hebat tumbuh dalam hatinya. Itu kau, itu dilakukan olehmu. Dasar jalang, aku akan membunuhmu. Teriaknya, matanya merah karena marah, saat dia menatap Bai Ningbing seolah-olah dia akan melahapnya. Auranya gila, seperti macan tutul atau serigala yang mencoba menyerang mangsanya. Oh, kau ingin menyerang di sini? Serang aku. Bai Ningbing perlahan berdiri, wajahnya yang sangat memukau sedingin es, karena nadanya yang dingin mengandung penghinaan yang kuat. Aku adalah tahap puncak peringkat 3, aku tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun di tahap pertempuran, dan aku memiliki token duri ungu. Apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Otot-otot wajah Sang Yazi berkedut, saat dia menggertakkan giginya, matanya menyala-nyala saat dia menatap Bai Ningbing dengan ganas. Dia tidak menyerang pada akhirnya. Dia adalah tahap atas peringkat 3, dan hidup di Menara Gading sepanjang hidupnya, dia bukan tandingan Bai Ningbing. Pada saat yang sama, Bai Ningbing memiliki token duri ungu, sesuatu yang diberikan Sang Yan Fei kepadanya secara pribadi. Fang Zeng, kau mengingkari janjimu, kau akan mati dengan menyakitkan. Bagaimana dia tahu kesepakatan kita? Tidak, tunggu, kau mengingkari janjimu, kenapa kau masih hidup? Apa kau menemukan cara untuk menonaktifkan sumpah racun-gu? Sang Yazi menoleh untuk melihat Fang Yuan, merasa tidak yakin. Tidak, tidak, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, sumpah racun itu, kau dan aku akan merahasiakannya, dan kita tidak boleh membocorkan informasi itu kepada pihak ketiga yang tidak tahu. Namun sebelum sumpah racun-gu digunakan, aku sudah memberitahu Bai Ningbing tentang masalah ini. Jadi, dia adalah pihak ketiga yang tahu.
Rumor itu juga tidak disebarkan olehku. Itu semua adalah usaha Bai Ningbing. Jadi, aku sama sekali tidak melanggar sumpah racun. Sang Yazi membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi tercengang. Sekarang setelah Fang Yuan menyebutkannya, sumpah itu memang seperti ini. Lalu mengapa dia tidak menemukan celah ini saat itu? Pertama, karena pola pikirnya, dia tidak mengira Fang Yuan akan memberitahu Bai Ningbing bahkan sebelum mereka membahas masalah itu. Tidak boleh membocorkan informasi kepada pihak ketiga yang tidak dikenal, hanya dengan melihat kalimat ini, tidak ada masalah. Kedua, karena dialah yang memulai penggunaan sumpah racun Gu, Fang Yuan tampak tidak siap dan terkejut, tetapi dia sebenarnya telah meramalkannya sejak lama dan hanya mencoba untuk membuat indera Sang Yazi mati rasa. Ketiga, Sang Yazi ingin tetap menjadi tuan muda, dan tidak punya cara lain. Dia cemas dan karena sumpah itu sangat menyakitkan, dia tidak bisa berpikir dengan benar. Tetapi sekarang setelah dia tahu, sudah terlambat. Fang Zheng, dasar bajingan tak tahu malu. Beraninya kau menipuku dan menipuku seperti ini. Kau sampah yang hina, sangat hina dan tak tahu malu.